Selamat bertemu kembali di channel Belajar Statistik dengan Mudah bersama Siono Dwiwaloyo. Sekali lagi, kalau video ini nanti terasa bermanfaat, memudahkan saudara belajar statistik, silakan di-share kepada teman-teman, atau di-subscribe, atau di-like. Kalau kurang berkenan, silakan beri kritikan. Kali ini kita akan membahas tentang analisis regresi. Atau disebut juga ada yang menamakan analisis dampak atau analisis pengaruh. Karena biasanya untuk melihat dampak atau pengaruh banyak digunakan diantaranya dengan menggunakan analisis regresi. Analisis regresi ini jadi menelaah hubungan antara variabel bebas dengan satu atau beberapa variabel penentu atau variabel bebas. Ini sekali lagi, menelaah hubungan antara variabel bebas atau variabel penentu dengan variabel tak bebas atau variabel yang ditentukan. Variabel bebas bisa disebut juga independent variable atau disebut juga namanya predictor variable. Sedangkan variabel tak bebas bisa disebut dependent variable atau disebut juga respon. Baik. Juga bisa juga disebut analisis regresi ini disebut analisis dampak atau analisis pengaruh atau impact. Biasanya di dalam notasi variabel tak bebas diberi lambang Y, sedangkan variabel bebasnya diberi lambang X. Sebagai ilustrasi misalnya, ya, kalau menjelang hari raya, kalau seseorang ditanya berapa jumlah baju yang mau dibeli, maka dia akan berpikir dulu, tidak langsung menjawab 2, 3, 4, dan seterusnya. Karena apa? Karena jumlah baju yang dibeli banyak tergantung pada banyak hal. Kalau dalam teori permintaan, jumlah barang yang dibeli atau diminta itu tergantung banyak hal. Di antaranya harga barang itu sendiri, selera atau taste, uang yang dimiliki yang bisa dibelanjakan, ya, biasanya namanya disposable income, harga barang lain, barang yang terkait, advertising, dan lain-lain. Kalau ini diberi notasi, jumlah barang itu Q, ya katakanlah baju, jumlah barang yang diminta, quantity demanded dari baju itu depend on tergantung banyak hal. Harga baju, selera atau taste, disposable income, harga barang lain, advertising, dan lain-lain. Gitu ya. Ya, kalau ini dilambangkan dengan Y, berarti ini X1, X2, X3, X4, X5, dan lain-lain. Jadi dalam hal ini berarti jumlah baju namanya, ini jumlah baju, disebut dependent variable. Sedangkan harga, selera, ya, income, dan lain-lain, itu namanya disebut independent variable. Oke. Bentuk umumnya model regresi ini adalah Y fungsi dari X, ini yang disebut namanya regresinya, Y sama dengan Fx ini ditambah E, di mana X-nya nanti bisa terdiri dari 1X atau beberapa, bisa X1, X2, dan seperti tadi ilustrasinya, harga baju, selera, dan lain-lain. Sedangkan E-nya itu disebut namanya sisaan atau residual atau error. E-nya ini. Nah, dalam analisis ini tujuan kita adalah mencari bentuk fungsional, hubungan fungsional Fx ini sedemikian rupa, ya, namanya yang terbaik
Apa itu ukuran terbaik? Nanti dibahas berikutnya antara Y dan X. Y. Kalau X-nya hanya satu saja, kalau ini yang dibahas, yang dianalisis itu X-nya hanya satu, maka namanya regresi ini disebut namanya regresi sederhana. Jadi Y sama dengan Fx, gitu, X-nya hanya satu tambah E, namanya regresi sederhana atau simple regression. Nah, sekarang kita bahas simple regression. Nah, kalau simple regression, gimana menentukan yang terbaik ini? Kita bisa lihat polanya dengan scatter diagram kalau regresinya linear sederhana. Ya, atau sederhana ya, bukan sederhana. Kalau regresinya sederhana, X-nya hanya satu, berarti bisa digambarkan, diplot datanya, sehingga tahu polanya. Ya. Atau melalui scatter diagram kita tahu pola hubungannya seperti apa. Contoh, kalau diplot itu datanya memencar kayak begini, namanya disebut tidak berpola, gitu ya. Tidak punya pola, sehingga tidak ada regresi dugaan yang baik untuk menduga yang seperti ini. Tapi kalau seperti ini, dan lihat ya, ini seolah-olah kayak garis ya, secara umum ya ada tendensi kalau X-nya makin besar, Y-nya makin tinggi. Gitu. Ini ya, biasa disebut namanya kalau ini berpola linier. Ya, kalau kita taruh mistar, ini sebagian besar titik tertutup oleh mistar itu, namanya itu linier. Tapi kalau seperti ini, seolah-olah ini kayak mangkuk gitu. Nah, ini polanya disebut namanya pola nonlinear ya, nonlinear itu namanya parabolik atau kuadratik polanya. Baik, sekarang modelnya adalah W sama dengan Fx tambah E. Ya, ini ada E. Mengapa sih kok perlu ada E? Ada beberapa alasan mengapa harus ada E. Nah, inilah yang membedakan statistik dengan matematik. Kalau matematik tidak ada E, itu namanya pasti, ya, deterministik. Sedangkan di statistik itu namanya ini stokastik, ya. Ada faktor ketidakpastian, yaitu E ini. Mengapa E ini perlu? Ada beberapa alasan. Alasan pertama, ya, mungkin faktor-faktor selain X tidak diketahui. Jadi sebetulnya yang mempengaruhi Y itu bukan hanya X saja, masih banyak faktor lain yang tidak diketahui atau yang tidak dianalisis. Faktor yang tidak diketahui atau tidak dianalisis itu dimasukkan di dalam keranjang E. Alasan yang kedua, kalaupun faktor-faktor itu diketahui, tadi yang selain X tadi diketahui, tidak semua faktor tersebut dapat dikuantifikasikan. Misalnya bujukan teman, bujukan orang lain untuk membeli itu sulit untuk dikuantifikasikan. Maka faktor-faktor yang seperti itu ya tidak bisa dikuantifikasikan, dimasukkan di dalam keranjang E. Ya, alasan yang ketiga, kalaupun faktor-faktor tersebut bisa dikuantifikasikan, artinya yang tadi tidak ketahui itu bisa dikuantifikasi, bisa jadi pengaruhnya tidak signifikan. Oleh karena itu bisa juga digolongkan yang tidak signifikan itu dimasukkan di dalam keranjang E. Ya, yang ketiga, kalaupun faktor tersebut ya yang berpengaruh secara signifikan, tapi masih ada yang namanya intrinsic randomness, keacakan ya, kerandoman yang bersifat individual. Antara satu individu dengan individu yang lain itu berbeda. Yang kelima, alasannya kemungkinan adanya kesalahan pengukuran atau measurement error. Ya. Itu alasan mengapa ada E. Dan yang terakhir, alasannya adalah model itu sebaiknya sederhana atau disebut namanya parsimoni. Kalau hanya bisa diterangkan oleh X, mengapa harus banyak X lagi gitu misalnya ya. Jadi model itu sebaiknya bersifat sederhana atau parsimoni. Sekarang kita bahas regresi linear sederhana. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan alpha ditambah beta X ditambah E. Ya, X itu sebagai variabel bebas, Y-nya variabel
letak bebasnya. X variabel independen, Y-nya variabel dependen. Bisa juga model ada buku lain yang menulis model itu ditulis ini. Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X tambah E. Jadi tidak pakai alfa beta tapi pakai beta 0 beta 1. Ini untuk memudahkan nanti memberi notasi kalau X-nya banyak. Kalau X-nya ada 3 berarti beta 1 X1, beta 2 X2, beta 3 X3, dan seterusnya. Itu untuk model yang kedua ini. Tapi untuk model linear sederhana banyak yang menggunakan Y sama dengan alfa tambah beta X ditambah E. Nah, asumsi di dalam regresi linear sederhana ini, asumsi yang pertama, error atau E-nya ini adalah variabel random dengan rata-rata atau nilai harapan atau nilai ekspektasi sama dengan 0. Implikasi dari ekspektasi E sama dengan 0 ini, implikasinya adalah ya, nilai harapan dari beta 0 ini sama dengan beta 0, nilai harapan beta 1 sama dengan beta 1 rata-ratanya ya. Serta nilai harapan dari Y itu sama rata-rata Y sama dengan beta 0 tambah beta 1E karena E-nya 0 rata-ratanya ya. Asumsi yang kedua, variabel E ya, variannya itu diberi lambang sigma kuadrat. Ini bacanya sigma ya. Sigma kuadrat yaitu sama untuk semua X. Diistilahkan namanya homogen. Ya, untuk semua X ini nilai variannya ya ini adalah sama ya. Nilai varian Y-nya ya sama. Oke. Yang ketiga, nilai E adalah independen, artinya E yang sepengamatan atau individu satu dengan individu yang lainnya saling independen, ya tidak ada kaitannya, ya nilai E. Yang keempat adalah nilai E berdistribusi normal. Jadi E-nya itu ya, sisaan atau residualnya itu berdistribusi secara normal. Baik, regresi ini merupakan bagian dari apa yang disebut namanya membangun model, building model. Okay. Tahapan di dalam membangun model atau regresi linear sederhana, tahapan pertama dulu menetapkan bahwa bentuk hubungan fungsionalnya itu adalah linear. Ya, bentuknya adalah linear. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X ditambah E atau alfa ditambah beta X ditambah E nilai Y-nya. Ini sudah ditetapkan dulu, ini dipandang sebagai yang benar dulu, ini modelnya seperti ini. Ditetapkan dulu. Yang kedua, melakukan pendugaan parameter, yaitu menduga dengan sekelompok data yang dikumpulkan ingin diduga berapa nilai alfa, berapa nilai beta, atau berapa nilai beta 0 dan berapa nilai beta 1-nya. Itu namanya pendugaan parameter. Ya, beta 1 itu namanya atau beta 0, beta 1 itu namanya disebut koefisien regresi. Beta 0-nya namanya intercept, beta 1 namanya koefisien regresinya. Baik, yang ketiga, melakukan pengujian terhadap parameter populasi atau parameter regresi atau melakukan verifikasi. Biasanya yang diuji itu ya, itu adalah beta 1 atau beta. Itu yang diuji, apakah sama dengan 0 atau tidak. Kalau beta 1 atau beta sama dengan 0, itu memaknainya ya, bahwa variabel X tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Atau kalau beta 1 sama dengan 0, variabel X tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Ya, sebaliknya, kalau lebih kurang dari 0, berarti kalau beta kurang dari 0, variabel X berpengaruh negatif. Kalau lebih dari 0, berarti variabel X berpengaruh positif. Kalau tidak sama dengan cukup dikatakan berpengaruh.
Baik ya. Yang keempat adalah tahapannya adalah membuat analisis kebijakan. Nanti implikasinya apa kalau sudah diperoleh hasil pendugaan dan verifikasi. Ya ini penerapannya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang bagaimana pendugaan koefisien regresi linear sederhana? Oke. Yang pertama, dikumpulkan dulu pasangan pengamatan data X dan Y. Jadi X dan Y dikumpulkan datanya sebanyak N pasangan, lalu dilakukan pendugaan. Pendugaannya tadi kan ingin menduga dengan kriteria terbaik. Apa itu terbaik? Kata-kata terbaik ya. Di antara kriteria terbaik adalah yang disebut namanya ordinary least square. Bahwa E-nya nanti paling kecil. E itu kalau dijumlahkan paling kecil. Tapi karena E itu ada yang positif atau negatif, maka kalau dijumlahkan sama dengan 0, supaya tidak 0, E-nya di-square-kan dulu, dikuadratkan dulu, lalu dicari yang paling kecil. Oleh karena itu disebut namanya ordinary least square. Disebut ordinary ini mencari turunan, yaitu dengan cara mencari turunannya, sehingga diperoleh nilai yang paling kecil. Dengan matematika biasa, ya atau disebut ordinary. Ya, oleh karena itu metode ini disebut namanya ordinary least square. Ya, maka diperoleh nilai beta itu diduga sama dengan nilai B-nya ya. Jadi nilai B-nya adalah N kali jumlah XY dikurangi jumlah X dikurangi jumlah Y, dikurangi jumlah X kali jumlah Y dibagi N kali jumlah X dikuadratkan dulu dikurangi jumlah X dikuadratkan. Jadi untuk menduga nilai B perlu tahu N, perlu tahu jumlah XY, perlu tahu jumlah X dan jumlah Y, serta jumlah X kuadrat. Ya. Sedangkan nilai A ya, itu menduga alfa, itu A-nya adalah rata-rata Y dikurangi B kali rata-rata X. Rata-rata ya, jumlah dibagi N, itu rata-rata. Baik, sebagai ilustrasi, misalnya begini. Sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi mebler setiap bulan melakukan perawatan mesin yang digunakan untuk memotong kayu, menghaluskan, dan lain-lain. Ya. Ingin dilakukan pendugaan dan pengujian apakah usia mesin berpengaruh terhadap biaya perawatan. Jadi di sini variabel bebasnya adalah usia mesin, ya berpengaruh terhadap berarti biaya perawatan itu namanya variabel tak bebas. Jadi independen variabelnya usia mesin, ya, X-nya usia mesin, Y-nya adalah biaya perawatan. Dari 12 mesin yang dipilih secara random, biaya perawatan berikut usia mesinnya adalah seperti ini, gitu ya. Oke, adalah seperti ini. Kita pertama ingin melakukan, misalnya karena ini regresi sederhana hanya X sama Y, kita bisa tahu bagaimana scatter diagramnya, polanya bagaimana. Ya, semuanya ini mudah nanti dilakukan dengan Excel. Ya, dengan Excel. Baik, misalnya kita cari ya, kita tambahkan dalam Excel. Excel. Oke, ini Excel ya. Kita tetapkan. Ya. Oke. Baik. Nah, kalau ini tampilannya seperti apa? Di scatter diagramnya kita insert, ini insert. Oh ya, kita blok dulu ya. Di blok dulu. Ya, dan ini ada scatter diagram. Ya, yang sederhana seperti ini. Nah, ya bentuknya. Kalau mau menggunakan garisnya kira-kira nanti garisnya begini ya. Nah, ini garisnya. Ya, ini caranya. Oke, cara membuat pakai scatter diagram. Oke, jadi scatter diagramnya
Ya, ini scatter diagramnya ya. Kita mau mencari garis ini loh. Ini namanya metode WLS itu. Jadi jarak antara garis, ini namanya disebut garis regresi, dengan titik-titik yang sebenarnya itu paling pendek atau paling minimum E-nya itu. Square-nya jaraknya ini paling minimum. Ya. Oke, bagaimana menduganya? Kita lihat tadi bahwa untuk menduga ini perlu nilai ya n jumlah xy, cari e kali y-nya, e kali jumlah x jumlah y kuadrat. Oke. Maka kita bisa lihat pendugaannya. Oke, kalau pakai Excel ini ya. Ini sementara manual dulu ya, Excel saya sebut manual. Nanti ada teknik yang jauh lebih mudah. Kita nggak perlu hitung-hitung kayak begini ya. Kita hitung dulu, ini sudah ada X, sudah ada Y. Berarti XY-nya. Lalu X kuadrat. X kuadrat samping 2. Baik, XY berarti E kali Y. Ini X dikali Y. Y. Baik. Terus X kuadrat berarti X-nya dikuadratkan X square pangkat 2. Oke, di copy. Ya, dihitungkan. Ini dihitung. Oke, dengan 3 jumlahnya berarti, ini kalau jumlah berarti sum. Ya, sum. Ini dijumlahkan. Oke, jumlah. Nah, jadi 50. Yang lain di copy saja. Ya, oh berarti kita kalau pengen mencari mencari koefisien B, B itu adalah tadi sama dengan ya, yang atas N kali. N-nya berapa? 12. 12 ya. Dikali jumlah XY. Mana jumlah XY ini? Jumlah XY. Dikurangi jumlah X. Ini ya, dikali jumlah Y. 443. Oke, yang atas. Yang bawah ya, N 12. Gitu ya, dikali jumlah X kuadrat, ini jumlah X kuadrat. Dikurangi jumlah X, ini jumlah X, dikuadratkan pangkat 2. Tutup kurung, selesai. Ini adalah nilai B. Oke, nilai A. Nilai A berarti ya, A sama dengan, berarti A ya, rata-rata Y itu berarti jumlah Y, ini jumlah Y ya, dibagi N, N-nya 12. Jadi ya, ini belum ditulis ya. Sama dengan rata-rata Y dibagi 12, dibagi 12 ya, dikurangi, dikurangi B, B-nya ini 5,8 dikali rata-rata X, jumlah X dibagi jumlah banyaknya data 12. Ini adalah nilai B-nya. Dengan demikian kalau pengen tahu prediksinya, regresinya, Y prediksi ya. Y prediksinya itu berarti sama dengan kalau ditulis ya A 12,627 6272 ditambah 5,82948 X. Ini kalau ditulis modelnya. Ini cara manual. Nanti kalau pakai Excel, pakai data analisis, nggak perlu ngitung-ngitung kayak begini. Ya, semuanya ini sudah dihitungkan. Tapi untuk belajar pemahaman kita tulis dulu ya. Oke, sekarang kita kembali ya. Baik, jadi nilai B-nya dihitung dari jumlahnya ya. Oke, tadi ini ya nilai Y-nya. Oke. Ini cara mendapatkannya ya. Oke. Sekarang kita buat analisis residualnya ya. Prediksi dan residualnya. Oke, dengan membuat prediksi dan residual kita akan tahu bahwa ini ya, namanya prediksi itu nilai X-nya ya, dimasukkan dalam model ini. Namanya prediksi.
Kalau X itu usia 1 tahun berapa prediksi biayanya. Kalau 2 tahun berapa, 3 tahun berapa, dan seterusnya. Sedangkan residual itu adalah E-nya diduga, Y dikurangi prediksinya. Ya. Jadi kita peroleh gini, kalau X dimasukkan sini ya, kalau X-nya 4, ini persen pertama ya, usianya 4 tahun. Ya, biaya perawatannya hasil observasi 45 juta. Berarti prediksinya masukkan ini 12,6 ini ditambah 5,8 ya, ini masukkan. Jadi dapat 35, ini kalau pakai Excel sebetulnya ya mudah saja. Contoh ya, kita buat kalau pakai Excel ya. Baik, dapat misalnya ini prediksi ya. Prediksi. Baik. Maka prediksinya adalah kita masukkan. Berarti A, ini A. Tapi kalau ini dikunci ya, dikunci. Hanya supaya enggak berubah. Ditambah B, ini B-nya dikunci juga dengan tekan F4 gitu ya. Dikali X-nya. X-nya adalah 4. Nah, ini hasilnya. Ya, prediksinya kalau usia mesin 4 tahun itu biaya perawatannya 35,95. Tapi kenyataannya 45 ya. Dan seterusnya kita hitung ya. Nah, ya. Ini prediksinya ya. Kalau ini kita tambahkan ya banyak ini ya digit di belakang komanya, desimalnya ya. Kita hitung berapa. Ini kalau kita buat prediksi ini nilainya persis sama dengan jumlah Y. Ini persis ini ya. Ini persis sama nih jumlahnya. Jadi regresi itu pendugaannya sama dengan nilai yang aslinya ya. Rata-ratanya nanti berarti sama persis. Rata-rata prediksi sama dengan rata-rata Y. Ya. Ini yang tadi disebut namanya penduga tanpa bias. Ekspektasinya sama. Ya. Y sama dengan alfa tambah beta X. Ya, ini rata-ratanya sama. Sekarang residualnya, kita hitung residual ya. Residual, apa residual? Y dikurangi prediksi, ini Y-nya. Ini Y-nya. Dikurangi prediksi. Prediksinya 35. Jadi maka kalau kita hitung, copy, yang lain-lain kita hitung, iya, gitu ya. Ada yang negatif, ada yang positif, jadi E-nya itu. Ini kalau dijumlahkan sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Oke. Ya, E pangkat ini ini mendekati 0 ya. 0,0000, nolnya di belakang koma ada 13 nol. Jadi ini sama saja dengan 0 ya. Kalau saudara tidak biasa menggunakan pangkat ya, ini E minus 14 itu 4 ini sama dengan 4 dikali 10 pangkat minus 14 atau harus ditulis 4 dibagi ya 10 pangkat 14. Jadi nolnya itu di bawah tanda bagi itu ada 14 ya. Jadi dibagi besar sekali jadi mendekati 0. Katakan memang ini mestinya 0 ya. Oke, ini nilainya 0. Nah, analisis residual ini bisa digunakan untuk nanti kalau kita nanti melakukan namanya verifikasi. Tadi kan tahapan yang pertama menetapkan model linear sederhana, yang kedua menduga sudah dapat pendugaannya seperti ini pendugaannya. Yang ketiga kita akan melakukan namanya verifikasi ya. Jadi ini analisis residual nih. Kalau kita kuadratkan, residual dikuadratkan, disquarekan ya. Pangkat 2 ini ya, ini sama dengan ini pangkat 2 dibagi pangkat 2 ya. Oke, dapat 8 nih. Kalau kita buat nah ini kalau dijumlahkan ya ini
dijumlahkan ini, copy aja, copy, ya, ya. Oke, sekarang kalau kita hitung rata-rata ini kita hitung residual square-nya, ini nanti digunakan untuk melakukan verifikasi jumlah residual. Baik, yang lain-lainnya secara umum sama nanti, coba, apa namanya, kita melakukan hitungannya ya, seperti tadi yang sudah ditampilkan di PPT-nya. Oke ya, ini tadi residualnya ya, kalau ini dikuadratkan. Sekarang kalau prediksi ini dikurangi rata-ratanya, jadi tadi kan rata-rata X, rata-rata Y sama dengan rata-rata prediksi karena jumlahnya sama ya. Sama aja dikurangi rata-rata, ini kalau dikuadratkan dapatnya ini. Jadi residual kuadrat jumlahnya dan prediksi dikurangi residu rata-rata dikuadratkan ini gunanya nanti untuk melakukan verifikasi ya. Sekarang bagaimana verifikasinya? Verifikasi ya, model regresi sederhana. Hipotesis nolnya beta sama dengan nol, artinya variabel X tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Oke. H1-nya ada 3 kemungkinan, kurang dari 0, lebih dari 0, atau tidak sama dengan 0. Sekali lagi, dari mana tahunya? Ini bisa tahu dari pertanyaan atau pernyataan. Ya. Oke, H1. Baik. Nah, ada 2 cara untuk menguji hipotesis ini, statistiknya, strategi ujinya. Ya. Yang pertama namanya metode ANOVA atau uji Fisher, F. Yang kedua namanya uji student atau T ya. Oke, untuk linear sederhana ini p value-nya sama nanti ya, ANOVA maupun student ini p value-nya sama. Oke. Oke, hasil ANOVA-nya jadi nanti hasilnya kesimpulannya sama, ANOVA maupun student karena F Fisher dari ANOVA itu nilainya sama dengan T kuadrat. Tapi ini khusus untuk regresi linear sederhana. Ya, hanya khusus untuk ini ya, linear sederhana. Baik, kriteria pengujiannya H0 ditolak kalau P value-nya kurang dari taraf uji. Sekali lagi tadi yang penghitungan residual apa itu, nanti kalau menggunakan Excel dengan data analisis itu nggak perlu kita melakukan seperti itu. Semua sudah dihitungkan ya. Baik, kita tahu kesimpulannya saja. Baik, tapi kita ingin tahu bagaimana teknisnya supaya paham menggunakan ANOVA. Meskipun nanti kita tidak ngitung secara langsung kalau kita di dalam praktek melakukan pengujian. Ya. Oke, sekali lagi bahwa model yang digunakan dalam analisis regresi sederhana adalah Y sama dengan alfa ditambah beta X tambah E. Ya, ini namanya disebut regresi. Y sama dengan alfa plus beta X namanya disebut regresi. Kita ingin kalau menggunakan ANOVA, kita ingin memisah, men-split variasi total. Ini Y-nya kan nilainya bervariasi, nggak seragam. Variasinya ini timbul karena bervariasinya X, ini namanya variasi regresi, dan variasi residual atau error. Jadi variasi total, kalau Y-nya ini namanya bervariasi, hitungan variasi totalnya sama dengan variasi regresi ditambah variasi residual. Gitu ya. Jadi di split variasi total itu bervariasinya regresi atau X dan bervariasinya residual. Baik ya. Gimana cara menghitung variasi total? Variasi total itu adalah nilai pengamatan Y dikurangi Y rata-ratanya disekuerkan. Variasi regresi adalah nilai prediksi dikurangi rata-rata dikuadratkan. Yang tadi kita peroleh dari yang tadi ya, pakai residual tadi ya. Sedangkan ini yang namanya residual ya, E-nya ini. Ya. Penghasil pengamatan dikurangi prediksi dikuadratkan. Ini namanya variasi residual. Baik. Oke. Nah, hasilnya nanti diringkas dalam bentuk tabel, namanya tabel ANOVA, Analysis of Variance.
strukturnya tabel ANOVA kayak begini. Ini ya. Sumber variasinya ada 2. Variasi regresi, namanya regression, dan variasi residual. Ya, source of variation-nya ada regresi, ada residual. Kalau dijumlahkan, ini namanya variasi total. Derajat bebasnya, regresi itu 1, yaitu kita pendugaannya parameternya ada 2, alfa dan beta 2. 2 dikurangi 1, jadi 1. Variasi totalnya N-nya jumlah pengamatannya N, jadi derajat bebasnya N dikurangi 1. Oke, residualnya berarti ini kalau N-1 totalnya berarti ini N-2. Jadi kalau dijumlahkan ini N1 dikurangi 2 min 1. Baik, tadi kita sudah menghitung-hitung ya. Residual dikuadratkan itu namanya disebut namanya SSE. Ya, namanya sum of square ya. SSE, sum of square error. Ini namanya sum of square error. Ini namanya dinotasikan namanya sum of square regression. Ya, sum of square regression. Kalau ini dijumlahkan namanya sum of square total ini ya, sum ya. Ini disebut SST, yang ini SSR, ini SSE. Kalau sum square dibagi derajat bebas itu namanya disebut mean of square, MS ya. Ya, mean of square. Jadi SSR dibagi DF itu mean of square. Ya, kalau untuk regresi berarti MSR. Ya, SSR dibagi 1. MSE itu SSE dibagi N-2. Ya. Terus F-nya itu adalah rasio MSR dibagi MSE. P-value-nya ini ya. Ya, probability F lebih besar dari F hitung ini ya, hasil F hitung ini lebih besar dari F hitung. Nanti dilihat dari tabel atau dari Excel. Sebetulnya ngitung-ngitung yang begini nanti di dalam data analisis pakai Excel itu nggak perlu ngitung, ini sudah ditampilkan juga gitu ya. Jadi sebetulnya kalau nanti pakai data analisis, hitung-hitungan jelimet kayak begini nggak ada. Ya. Untuk ilustrasi saja. Contoh yang tadi ilustrasi teladan untuk biaya perawatan dan usia mesin. Oke, pertanyaannya tadi adalah kita ingin pertama menduga, sudah melakukan pendugaan. Yang kedua adalah ingin menguji apakah gitu ya, apakah biaya perawatan, apakah usia mesin berpengaruh terhadap biaya perawatan. Beta sama dengan 0 berarti usia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap biaya perawatan. Beta tidak sama dengan 0 berarti usia mesin berpengaruh secara signifikan ya, terhadap biaya perawatan. Tadi sudah dihitung-hitung ya, ketika kita hitung, bentar supaya cepat kita hitung, nanti kita masukkan di dalam baik, coba kita masukkan di ya ini hasilnya ya. Hasil hitung-hitungannya. Ini kita masukkan. Ini disebut namanya prediktor ini namanya SSR. Ini SSR. Ini namanya SSE. Ini SSE. Ya, ini SSE, ini SSR. Masukkan ini ke dalam tabel ya, tabel ANOVA. Masukkan ya. Ini tabel ANOVA. Oke. Ya, ini SSR nah ya. Ini SSE. Kalau dijumlahkan ini ya namanya SST. Ya, ditambahkan. Ya, ini DF-nya ini 1 karena N-nya 12 berarti ini 11, DF-nya ini. MS-nya ini dibagi SS dibagi DF ini. Ini SS dibagi 10 dapat 62. F-nya ini F 19
Ini ya, MS dibagi 62. 1959 dibagi 62 dapat 31. Ya, ini dilihat dari tabel. Ini dari tabel F dengan derajat bebas 1 dan 10. Ya, yang mendatar 1, kolom 1, barisnya 10. Ya. Oke, ini dibandingkan dengan ini. Kalau pakai Excel kita bisa hitung ya, probability-nya sama dengan 0,002. Karena F hitungnya kurang dari 5%, ingat meskipun tadi tidak diketahui diminta taraf ujinya berapa persen, gunakan aja 5%. Ya, maka H0 ditolak. Oke, ini adalah cara menggunakan ANOVA untuk pengujian. Sekarang cara yang kedua. Oke, cara yang kedua menggunakan uji student. Ini yang akan diuji ya, tapi uji student ya caranya sama. Menggunakan bahwa T, yang uji T itu adalah B dibagi dengan SB. Ini namanya standar error untuk beta. Ya, standar error untuk B. Derajat bebasnya N dikurangi 2. Kenapa dikurangi 2? Karena menduga alfa dan beta. Jadi N dikurangi 2. Baik, standar error B ini dihitung dengan akar MSE tadi yang dari ANOVA tadi, mean square error dibagi standar deviasi X dikali akar N-1. Ya, sebetulnya ini dibagi jumlah kuadrat X ya. Jumlah kuadrat X itu SX dikali ya. Baik, ya. Ini adalah standar error untuk B. Sekali lagi, nanti kalau pakai Excel nggak perlu ngitung-ngitung begini ya. Nanti kita lihat ya kalau pakai Excel. Sangat simpel. Oke. Ini standar deviasi X, kriteria pengujiannya sama. Kalau P value lebih kecil dari taraf uji, H0 ditolak. Baik. Sekarang dari pengujian yang tadi, kita hitung derajat bebasnya 10, berarti SB-nya, berarti kita hitung kalau SB-nya ini berarti, kita hitung ya tadi dari yang tabel ANOVA tadi, ya SB-nya berarti MSE-nya ini berarti SB-nya 6 kali ini dibagi ini hitung SB-nya ya 1,046. Berarti T-nya kalau kita hitung T-nya B-nya dapat dari 5 poin ini ya 829 dibagi SB-nya 1046 dapat 5. Oke. 5,5. Kalau kita hitung P value-nya karena ujiannya ini tidak sama, ini pakai tanda absolut ya. Ya, tanda absolut. Oke. 0,002. Gampangnya begini. P value itu kalau pakai ini 2 kalinya yang lebih besar atau kurang dari. Kalau satunya kurang dari lebih dari, kalau menghitung yang tidak sama itu P value-nya dikalikan 2 ya. Baik. Oke, jadi keputusannya H0 ditolak ya. Sama persis ini nilainya sama dengan ketika menggunakan ANOVA, dapatnya persis sama ini. P value-nya sama. Jadi di sini T hitung T-nya dapat ini ya. Kalau dikuadratkan 5,5 itu sama dengan 31, sekian sama dengan nilai F. Tapi khusus untuk regresi linier sederhana. Ya, nilai T kuadrat sama dengan F itu hanya khusus untuk linier sederhana. Baik, oke. Sekarang ada istilah lain yang namanya koefisien determinasi dan koefisien korelasi. Oke, koefisien determinasi biasa dilambangkan dengan R kuadrat atau R square. Itu dihitung dari sum of square regression dibagi sum of square total. Ya, nilainya antara 0 hingga 1 ini nilainya. Kalau dinyatakan dalam persen ya kali 100% boleh ya. Minimum 0, maksimum 100%. Yaitu koefisien determinasi itu adalah mengukur variasi regresi ya, variasi yang disebabkan pervarian X terhadap variasi total. Ya, atau dengan kalau dibalik ya, berapa persen variasi total itu diakibatkan oleh bervariasinya X. Ada yang menyatakan
pengaruh X terhadap Y besarnya gitu ya. Ada yang menyatakan begitu ya. Namanya koefisien determinasi. Sebetulnya mengukur variasi. Mengapa kok Y beragam? Mengapa Y bervariasi? Karena X-nya bervariasi. Ya, berapa besarnya sumbangsih variasi yang disebabkan oleh X? Itu sebesar R kuadrat. Ya, R kuadrat. Ya, R kuadrat ini nanti biasa digunakan sebagai salah satu tolok ukur namanya kebaikan model. Apakah model yang kita bangun itu baik atau tidak? Ya, salah satu ukurannya namanya R kuadrat. Tapi banyak orang yang menggunakan namanya R kuadrat adjusted. R kuadrat yang telah dijustifikasi, telah dikoreksi. Ya, namanya R kuadrat adjusted. Ya. Ini nilainya ya, R kuadrat adjusted. Ya. Kalau itu. Semua ini sudah dihitungkan semua oleh Excel. Kita nggak perlu ngitung-ngitung. Ya. Oh iya, ada ketinggalan koefisien korelasi. Ya, koefisien korelasi itu adalah akar R kuadrat. Ini khusus ya untuk regresi linear sederhana. Oke, hanya berlaku untuk regresi linear sederhana. Arah B, arah beta, arah pendugaan B ya dikalikan akar R kuadrat itu namanya koefisien korelasi. Baik ya. Ini N-nya jumlah sampel, K-nya itu jumlah variabel independen. Nah, sekarang kita waktunya bagaimana cara mengeksekusi kalau menggunakan Excel. Jauh lebih mudah dan sangat cepat. Baik, kita lihat ya bagaimana cara menguji pakai Excel. Oke, bentar ya. Baik, ini ya. Kita lihat ya datanya ini. Semua dimasukkan dalam Excel. Oke, biasa seperti biasa, klik data. Di kanan nanti ada data analisis ya. Kalau belum ada data analisis, sekali lagi silakan harus di setup dulu. Bagaimana setupnya? Lihat channel YouTube di Siono Diwaluyo. Oke, kita data analisis. Ini ada namanya regression. Namanya regression ya. Kita klik regression, oke, regression. Nah, ingat ya, Y-nya itu yang dependent, biaya perawatan. Ini Y. Y, oke. Ini input X-nya itu adalah usia mesin. Ini usia mesin. Baik. Usia mesin dan biaya perawatan namanya label. Outputnya ya. Misalnya pengen saya taruhkan di kolom E. Di sini kolom E. Sebenarnya cukup selesai. Kalau mau nambah analisis residual kayak yang tadi, dihitung-hitung ini ada. Ini hanya option aja tambahan ya. Normalitasnya bagaimana itu juga bisa diklik ya. Itu option saja. Oke. Oke, selesai. Apa yang dihitung di semua tadi di sebelumnya, yang jelimet tadi, itu semuanya sudah ada. Kita mulai ya. Struktur penampilannya ada 3. Pertama summary, yang kedua ANOVA, yang ketiga pendugaan. Ini hasilnya. Baik, summary-nya kita lihat ya. R square ini sudah dihitung. Ya, adjusted R square sudah dihitung. MSE tadi akar MSE itu sudah dihitung. ANOVA, ini ANOVA-nya ya. Ini ANOVA. Sudah dihitung persis yang tadi. Ini P value-nya yang penting ini sebetulnya. Sudah dihitung kan. Oke. Bagaimana membuat prediksi? Ini sudah tahu. Ini intercept, ini A-nya, ini B-nya. Semua sudah dihitung. Bagaimana hasil pengujian T-nya? Ini T-nya. Sudah dapat dihitung. Berapa P value-nya? Ini kan lihat ya, P value-nya persis sama antara ANOVA dengan uji T. Kalau regresi linear sederhana, persis sama P value-nya. Oke. Nah, ini persis sama. Jadi keputusannya, ini tinggal lihat aja bagaimana pendugaannya, tinggal ngitung nih, tinggal nulis. Ya, bagaimana kalau pengujian, kita lihat P value-nya, bandingkan dengan taraf ujinya. Kalau taraf ujinya tidak dinyatakan, berarti gunakan 5%. Sangat mudah.
Oke? Baik. Ya, sekali lagi kalau menggunakan Excel data analisis tidak perlu lagi menghitung-hitung, ya, jelimet gitu ya. Baik, kita kembalikan. Oke, contoh kedua. Seorang pengusaha makanan cepat saji mempunyai banyak outlet di berbagai lokasi sekitar kampus. Jadi dia di mana di situ ada kampus, dia buka outlet. Gitu ya. Oke. Dari 10 outlet yang dipilih secara acak diperoleh data di mana kampus itu berapa total mahasiswanya dan berapa apa namanya nilai penjualannya. Oke. Hasilnya adalah seperti ini. Oke, jumlah mahasiswanya dalam ribuan. Oke, nilai penjualannya dalam juta rupiah. Kampus pertama, mahasiswanya 2.000. Outlet di mana dibangun di dekat kampus itu adalah 58 juta setiap kuartalnya. Oke, output kedua, ketiga, kampus kedua, ketiga, dan seterusnya sampai kampus yang 10, ya, jumlah mahasiswa 26.000 itu, ya, nilai penjualannya 202 juta. Oke, gimana menampilkannya ini kalau misalnya pengen tahu, wah polanya kayak apa ya? Kalau ini nilai sederhana. Oke. Jadi pertama, misalnya pengen tahu polanya. Yang kedua, kita pengen menduga ya jumlah murid ini modelnya ya, tulis modelnya. Ingat di sini ya, ini dari sini. Jumlah murid berpengaruh terhadap nilai penjualan. Berarti X-nya jumlah murid, penjualannya adalah apa namanya Y-nya nilai penjualan. Dugalah model tersebut, ingat pendugaan dan pengujian itu bisa dilakukan nanti sekaligus perhitungannya pakai data analisis. Kita masukkan datanya ini ke dalam Excel, ini dalam Excel ya. Dan masukkan dalam Excel. Sebentar ya, penjualan ya. Bagaimana lihat scatter diagramnya? Ini scatter diagram. Oke, diplot dulu. Insert, ingat scatter diagram. Cari yang sederhana saja. Ya, nilainya ini. Kalau pakai garis, kira-kira dugaannya ini. Ya, ini garis yang regresi yang akan diduga. Di mana pendugaannya? Kita pendugaannya ya. Klik data, ini ngitungnya ya. Data analisis, regression, oke. Sudah terisi karena tadi kita sudah menggunakan di teladan pertama. Kita hapusin dulu, kita hapusin. Oke, input Y-nya nilai penjualan, ini Y-nya, variabel yang dipengaruhi. Oke, X-nya variabel yang berpengaruh. Oke, kita blok. Labelnya kita klik. Oke, datanya di kolom E. Oke, selesai sudah. Ya, pendugaannya A-nya berapa? Intercept A 60. Betanya berapa? 5. Berapa signifikansinya? Nih, ingat ya, kalau tidak suka pakai E, ya ini kalau pakai Excel gunakan ya. Nah, segini. Kalau nggak suka pakai E, ini ada koma ya. Klik koma sini. Ya, koma ya. Ini kalau dipanjangkan itu 0000 gitu ya. Oke, dipanjangkan boleh ini panjangin. Oh, 000 ya. Gitu ya. Jadi kalau enggak suka pakai E, itu gunakan ya dipanjang. Pakai koma dulu ya. Dipanjangkan gitu ya. Diklik dipanjangkan. Itu ya. Ini nilai E-nya ya, P value-nya. Baik. Jadi semua ini sudah bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Apa saja pertanyaannya tadi? Ya, yang pertama kan scatter diagram kita sudah tadi tampilkan. Nanti tinggal di copy saja kalau ada soal begitu.
Ya, baik. Psikoternya sudah ya, ini modelnya. Di mana X-nya jumlah murid, ya, terus Y-nya adalah nilai penjualan. Hasil pendugaannya tadi dari hitungan, ya, A-nya 60, interceptnya, B-nya 5. Hipotesisnya, beta, beta sama dengan 0 artinya X tidak berpengaruh secara signifikan, ya, H1-nya berpengaruh secara signifikan, tidak sama dengan 0. P-value-nya hasil hitungannya, jadi keputusannya H0 ditolak. Artinya jumlah mahasiswa berpengaruh secara signifikan terhadap nilai penjualan. Sangat mudah menggunakan data analisis menggunakan Excel. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk analisis regresi ini. Panjang untuk manualnya, tapi pakai Excel data analisis sangat-sangat mudah. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, kalau bermanfaat, share kepada teman-teman, subscribe atau like. Kalau ada yang tidak ada yang kurang, silahkan kritisi. Terima kasih. Sekali lagi, semoga bermanfaat.